Kenapa saya harus cerita soal ahli sunnah wal jamaah? Ya. Aswaja itu. Di situ ada namanya, di Aswaja itu ada namanya tasamu, Ya. toleran. Ya. Di situ namanya ada apa namanya? Iktidal. Ya. Tegak lurus ya. Ada namanya tawazun, seimbang dia. Ya. Ada namanya tawasit, moderat. Ya. Jadi kalau ini dikembangkan, tapi jangan hanya di atas kertas aja. Paham apa yang dimaksud dengan iktidal itu. Tegak lurus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Buka-Bukaan, sebuah podcast dari bitvonline.com yang membahas berbagai isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bersama saya Abiyadi Siregar. Kali ini kita akan membahas tentang rencana penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah dijadwalkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, ya, pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026 lalu yang akan datang. Ya. Saudara, di atas kertas NU itu adalah organisasi terbesar di dunia, saya kira, organisasi keagamaan terbesar di dunia. Sekitar bayangkan sekitar 30 juta lebih kadernya, anggotanya, warganya, ya. Dan ada ribuan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini luar biasa, ya. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah punya sejarah panjang menjaga negeri ini, Indonesia. Saya kira itu nggak terbantahkan, ya. Tapi hari ini, saudara, banyak pertanyaan ditujukan kepada NU. Misalnya, apakah NU sebesar itu masih relevan untuk anak muda hari ini? Ya. Atau kenapa terjadi fenomena kader hijrah misalnya, yang kini ini banyak diperbincangkan belakangan ini. Kemudian, kenapa pula ekonomi umat seperti jalan tempat, untuk tidak mengatakan sebetulnya terpuruk, ya. Dan hal yang lebih penting lagi adalah kenapa seorang NU di pentas politik sering dianggap hanya angin lalu dan cuma pelengkap panggung. Saudara, Muktamar 2020 ini disebut-sebut juga sebagai Muktamar transformasi. Tapi pertanyaannya adalah, transformasi yang benar-benar dibutuhkan NU saat ini adalah transformasi yang bagaimana? Dari pusat sampai ke daerah tentunya. Saudara, inilah yang akan kita bahas hari ini bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio, yaitu seorang tokoh NU di Sumatera Utara, yaitu Pak Ance Selian. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMI Sumatera Utara, yang merupakan badan organisasi otonom atau BANOM NU. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Siap, ini kita mainkan catur. Siap. Kita mainkan kita. Karena kalau tidak, jangan hari kita membahas umat kan. Jadi kita pun harus terus kita latih gitu. Siap. Tapi saya sudah mempersiapkan banyak pertanyaan untuk ketua ini tentang Muktamar dan NU. Siap. Ya. Dan sebagai untuk mengawalinya, saya kira untuk mendapatkan gambaran bagi para penonton, saya ingin Pak Ance menjelaskan gambaran suasana NU di Sumut menjelang Muktamar 2020 ini. Apa harapan warga NU akan rumput di daerah dalam Muktamar 2020 nanti? Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang menyambut gembira hadirnya jadwal Muktamar NU di Jombang, kira-kira 2 minggu ke depan. Tentu memang kenapa kita menyambut gembira ini adalah rotasi kepemimpinan
kemudian mengevaluasi program, tentu memang bisa saja di periode ini ada hal-hal yang belum tercapai atau ada hal-hal yang dianggap tidak relevan, nanti akan ada momen untuk perbaikan ke depan. Ya. Tentu memang intinya selain akan memilih ketua umum yang baru, juga merancang, Ya. membahas soal-soal bagaimana masa depan Ya. NU. Ya. Sekaligus juga nanti akan mengevaluasi kinerja pengurus yang sudah berkhidmat 5 tahun yang sudah berlalu. Ya, jadi sebagai tokoh mungkin secara struktural mungkin Bapak nggak tahu ya, karena Bapak nggak struktur. Tapi sebagai tokoh saya kira Bapak punya, Pak Ance punya apa namanya, punya dapat informasi kira-kira apa yang harus dibawa NU Sumut nanti ke arena muktamar. Ya sebenarnya hampir rata-rata seluruh wilayah memiliki harapan yang sama, oleh-oleh yang sama. Ya. Ada yang isu itu, ada yang isu lokal, Ya. ada yang isu nasional, dan bahkan ada isu internasional. Ya. Walaupun misalnya tinggalnya di daerah, tapi dia bersentuhan dengan kehidupan internasional. Apalagi sekarang di zaman digital ini kan semua orang bisa mengakses berita. Kalau secara lokal, tentu memang banyak hal-hal, misalnya menyangkut kultur, budaya, Ya. dan sekaligus ini agak dinamis ya. Dinamisnya hampir semua warga itu bisa mengupdate apa yang dilakukan oleh PBNU itu. Ini misalnya Melalui media sosial. melalui sosial dan grup-grup itu. Tentu memang hak warga itu bisa nanti akan tersalurkan. Tentu memang ini akan panitia akan menampung berbagai isu-isu. Tentu memang isunya nggak jauh-jauh dari masa lalu. Baik dia masalah ideologi, prinsip-prinsip organisasi, tata kelola organisasi, ekonomi, keagamaan, pesantren, pendidikan itu nanti hampir semua. Kira-kira itu nanti poin-poin yang harus dibawa Sumatera ke sana ya. Muktamar NU 12 ini kan disebut juga sebagai muktamar transformasi. Ya. Menurut Bapak, transformasi seperti apa yang paling mendesak harus dilakukan NU sekarang ini? Jadi perlu jadi apa? Transformasi itu menjadi penting karena kita harus melihat realitas. Realitas apa? Hari ini bukan hanya kita, dunia juga sedang mengalami benturan budaya. Benturan budaya yang dimaksudkan itu keinginan para tokoh, keinginan para orang tua sudah berbeda dengan keinginan generasi. Itu namanya benturan budaya. Misalnya apa contoh yang konkret? Contoh yang konkret. Misalnya saya sih pimpinan pesantren misalnya. Saya inginkan mereka baca kitab kuning, mereka baca kitab fikih, Yanatut Tolibin, Bidayatul Mujtahid. Tapi para anak-anak mereka itu tidak menarik. Bahkan bisa saja anak seorang kiai tidak mencintai pesantren. Bisa saja. Jadi ini yang disebut benturan budaya. Tapi belum ada ya. Ini kau pikir apa namanya? Saya meyakini ada gitu ya. Saya melihat tidak akan saya contohkan, tapi saya melihat misalnya di Sumatera Utara masih ada gitu. Sehingga orang tuanya pun secara secara merelakan dengan alasan lain itu dia memberikan anaknya pendidikan umum gitu ya. Jadi benturan budaya inilah dibutuhkan transformasi. Transformasi di NU itu yang dimaksud adalah mengadopsi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya NU yang sudah menjadi kultur. Itulah yang dimaksud dengan transformasi di Nahdlatul Ulama. Jadi makanya orang mengurus NU itu harus paham antara kultur, budaya, perkembang zaman, IT,
dan tradisional itu. Ya. Dan juga keinginan angkatan mudanya mungkin gimana? Keinginan angkatan muda ini kan seiring dengan perkembangan dunia maya itu kan menggiring generasi itu pada lebih pada misalnya lebih cenderung kepada kapitalis, pragmatis. Mengurus NU tadi dia tidak hanya harus mengerti tentang kultur dan budayanya NU, kitab kuning dan sebagainya, tapi juga harus paham tentang kondisi anak muda. Gitu, transformasi. Perpaduan antara perkembangan zaman, kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan kultur, budaya Nahdlatul Ulama itu yang pondasinya adalah dimulai dari namanya kitab kuning, mengaji, baca Quran, nahwu sorof, sehingga dia di dalam menerjemahkan nas-nas Al-Quran itu untuk menjadi menjadi pedoman, itu harus paham itu, sehingga para generasi muda itu tidak hanya menggunakan logika. Misalnya tidak hanya membaca naskah saja, tapi dia punya alat untuk memahamkan itu sehingga umat tidak salah paham. Ya memang ada apa juga kalau misalnya pemimpin NU atau pengurus NU tidak paham itu, nanti saya khawatir nanti pindah ke paham-paham lain, kan biasa aja kan? Itu udah banyak kan? Bukan memang itulah yang menjadi tantangan besar. Ya. Tantangan besar. Makanya kalau saya pribadi nih, melihat kadang-kadang khusus Sumatera Utara 20 tahun terakhir saya melihat ada yang harus kita evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Pengurus secara pengurus itu harus mencerminkan dan hadir di setiap momen-momen keagamaan. Misalnya gini, saya menginginkan itu kalau seorang pengurus ketua NU itu Sumatera Utara misalnya menjadi imam di masjid, menjadi khutbah di masjid-masjid, sehingga masyarakat umum bisa menemukan sosok atau pesan-pesan keagamaan itu sampai dari seorang pengurus NU. Jadi ketika memang ini tidak hadir, tantangan yang dimaksudkan ketua itu akan menjadi sebuah kenyataan besar. Kita menginginkan anak-anak kita konsisten dengan pengamalan ahli sunnah wal jamaah, sementara alam mereka dengan kita berbeda, maka dia akan lebih cenderung pada nilai-nilai baru, budaya barat, budaya yang lain itu, karena kita tidak berhasil menahan mereka. Itu akibat dari perilaku kita sendiri. Misalnya gini, kita salah satu yang sering menjadi khas kita itu kunut misalnya, kunut. Bagaimana bisa kita menerapkan kunut kita tidak imam di masjid itu? Ini tantangan saya lihat perlu menjadi uswatun hasanah itu di situ. Kader NU itu menjadi, kenapa? Katakanlah di Jawa itu orang lebih kental itu. Menjadi pengasuh pondok pesantren itu tauladan. Sehingga mereka itu. Kemudian NU harusnya memang pengurus NU itu representatif dari pondok pesantren itu. Ketua, saya kira sebagai warga NU dan tokoh NU Sumatera, dan juga saya yakin Ketua sering juga berinteraksi dengan pengurus-pengurus NU, baik itu di Sumut maupun di pusat Jadi dari Muktamar Lampung tahun 2001 dan ke Muktamar 2002 ini, kira-kira menurut Ketua ini, capaian terbesar NU apa yang harus dipertahankan? Dan PR terbesar apa yang belum selesai? Kalau Muktamar Lampung dengan Muktamar yang akan datang, saya sebenarnya mohon izin tak etis saya untuk menilai itu. Tapi antara adab saya dengan para kiai yang menjadi pengurus PBNU itu, tapi karena ini merupakan satu aspirasi bahasan barangkali, saya akan dengan tidak mengurangi adab itu kan. Perlu harus kita evaluasi. Pertama dari sektor
pendidikan barangkali ya. Pendidikan. Saya tidak ada melihat perkembangan arah kemajuan pendidikan. Dulu ya, sebelum itu, ketika pengurus ketua umum itu Said Agil Siraj, masih ada penambahan Universitas Nahdlatul Ulama. Ada membangun klinik, ada penambahan pondok pesantren. Itu dari sektor pendidikan saja. Berarti keinginan Muktamar Lampung itu untuk periode ini tidak terpenuhi. Keinginan Muktamar Lampung? Ya, supaya adanya peningkatan pendidikan. Bahkan di sektor pemberdayaan kader. Pemberdayaan kader dan faktor ekonominya, ada peningkatan ekonomi. Misalnya ada usaha yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama misalnya. Itu memang harus, kalaupun ada 1-2 itu, apakah ini dirasakan langsung oleh masyarakat? Saya di Sumatera Utara ya termasuk, boleh dong saya bicara soal apa yang Anda rasakan dengan kepengurusan hari ini gitu. Pikir nggak ada yang signifikan yang kita rasakan. Berarti secara pribadi kita melihat perlu evaluasi soal ke depan. Makanya kita akan sampaikan, diskusi-diskusi kita akan sampaikan kepada peserta itu untuk membawa isu di muktamar itu. Isu pendidikan, pesantren, kemudian soal peningkatan pemahaman ideologi Ahlussunnah wal Jamaahnya, kemudian soal ekonominya. Mestinya kan NU ini kan mestinya kan kaya, tidak secara person, tetapi secara organisasi dia harus kaya. Saya enggak, ini namanya judul podcast ketua itu buka-bukaan. Mestinya PWNU itu kupikir kalau dari segi kasat mata saya mestinya dia harus punya deposit saldo di rekening organisasi itu minimal kupikir tidak di bawah 1 T. Kalau dikelola dengan baik, berarti kalau itu tidak ada, berarti perkembangan ekonomi itu tidak ada. Bahkan ada nggak usaha ke sana? Jadi itu juga menjadi evaluasi. Atau ada nggak penambahan perguruan tinggi di selama 5 tahun di Sumatera Utara? Saya nggak ada. Nggak ada. Kalau Unmuha itu apanya? UNUSU itu berdiri UNUSU itu di periodenya Said Agil Siraj. Tahun kira-kira periode sebelum inilah. Kalau tahunnya persis saya lupa itu. Jadi itu salah satu menjadi alat ukur kita bahwa tidak ada peningkatan soal pendidikan. Nah itu saya kira. Jadi saya kira pokok-pokok pikiran yang NU Sumatera ke arena muktamar, saya kira ini menjadi menentukan juga, ya kan, ke dalam masa depan NU juga. Maka sebagai tokoh NU, Pak Ketua Ance ini sekarang ini, apakah ada misalnya secara organisasi lembaga NU, misalnya PNU mengundang tokoh-tokoh untuk meminta masukan kepada mereka dari tokoh-tokoh dalam rangka untuk disampaikan ke arena muktamar? Idealnya seperti itu. Harus ada misalnya kajian Batsu Masail, kemudian kajian-kajian yang dikaji oleh para ulama di masing-masing tingkatan. Nanti digodok ini menjadi usulan-usulan di muktamar. Itulah idealnya mestinya. Dan siapa yang melakukan ini? Tentunya yang melakukan itu struktur. Saya sebagai tokoh NU lah, saya belum pernah diundang soal membicarakan soal, atau mungkin karena saya nggak diundang kan gitu. Tapi mestinya idealnya itu ada beberapa tokoh. Karena ada tokoh yang kita maksudnya ada tokoh struktural. Misalnya ada ketua Ansor, ketua Muslimat, ketua termasuk alumni Banomnya. Pikir walaupun hanya sekedar melengkapi, IKPMI juga pikir masih punya banyak umat yang harus kita sampaikan aspirasinya. Ya, Ketua, kita ingin pertajam tentang kader muda tadi. Salah satu sorotan warga NU saat ini adalah soal regenerasi.
bagaimana NU memastikan kader muda NU tidak hanya NU KTP, ya, tapi benar-benar paham aswaja dan siap memimpin. Jadi begini, kalau kita menginginkan buah mangga, tentu yang kita tanamlah dari bibit mangga, Ya. supaya cikal bakalnya, rantingnya semua itu hasilnya buahnya mangga. Ya. Kita bicara soal NU, Ya. soal Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Tentu memang tidak bisa karbitan, tidak bisa naturalisasi. Dia harus mulai dari akar. Nah, Akarnya itu apa? Dia harus ngaji, dia harus mondok. ya. Dengan tradisi-tradisi lama itu tidak hilang dari anak-anak muda, Ya. tapi dia juga harus juga ikut dengan perkembangan zaman. Ya. 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 Dulu Ya. seorang santri itu dia nyantrinya bisa sore, pagi sekolah umum. Ya. Jadi sehingga dia tidak ketinggalan informasi Ya. umum dan dia tidak kehilangan dasar-dasar. Ya. Hari ini itu yang dimaksudkan dengan kita harus ikut bertransformasi, itu memadukan antara pendidikan tradisional itu dengan pendidikan umum, teknologi. Ya. Bagaimana? Kita jangan paksa pendidikan NU itu lalu nanti kita sesuaikan dengan misalnya sesuaikan dengan pendidikan umum. Tapi yang betul itu, termasuk pemerintah, kita sarankan supaya menghadirkan sistem pendidikan yang update itu. Katakanlah misalnya, kita kirim guru-guru bahasa Inggris. Ya. Jangan kita paksa anak-anak sekolah ini tamat dari pondok pesantren, kita paksa dia untuk ikut kursus les bahasa Inggris, kursus bahasa apa. Mestinya pemerintah juga hadir. Ini untuk menghadapi fenomena tadi, hadir, memberi fasilitas pendidikan, tenaga-tenaga ahli yang bisa melahirkan generasi-generasi yang tetap mempertahankan kultur budaya NU dan tidak kehilangan perkembangan zaman. Maka misalnya gini, kalau saya pikiran saya, mestinya pemerintah sudah berpikir untuk memberikan pendidikan awal, misalnya kedokteran gitu. Di pesantren itu harus sudah ada cikal bakal ketika dia nanti lulus, dia ikut kuliah di kedokteran itu sudah ada pengenalan dasar di situ. Supaya kita jangan kehilangan budaya dan jangan ketinggalan. Misalnya lagi nanti gini, di pesantren itu harus juga kita menyadari mandirinya pondok pesantren itu butuh biaya besar lagi, mestinya subsidi ini yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya gini, kan nggak kalah pentingnya, misalnya dikasih pendidikan ekstra, pendidikan pilot, pendidikan militer, protokoler, latihan nembak, latihan panah, dan fasilitasnya tentu harus difasilitasi. Ya sebenarnya kalau kita kadang-kadang sangat tidak jujur juga. Kita menyadari bahwa peran penting pondok pesantren itu di dalam menjaga keberagaman, menjaga nilai-nilai kebangsaan. Tapi, ya mohon maaf lah, apa bedanya sih SMK dengan pondok pesantren? Tapi SMK, SMA mulai dari gurunya sampai tukang sapunya dibiayai oleh negara. Pondok pesantren, apa yang dilakukan? Paling subsidi, bentuk sosial, bantuan lokal. Tapi kita menyadari bahwa betapa pentingnya nilai-nilai semangat yang dibangun dari pondok pesantren, baik dia soal keagamaan, toleransi dari kebinekaan diciptakan di situ. Belum lagi soal menjaga negeri, cinta terhadap tanah air. Tapi pemerintah hadirnya di mana? Adil nggak itu? Itu jadi kajian juga. Iya, betul. Tapi saya kira tadi kombinasi tadi memang harus kuat ya, bahwa pengetahuan tentang dasar-dasar keagamaan itu, ke-NU-an itu harus kuat, dan juga dia harus memahami
perkembangan zaman, gitu kan? Yang itu yang karena keinginan kader muda itu sudah lain, sudah tinggi ya kan. Jadi sehingga dia kemudian yang kita khawatirkan sebetulnya muncul NU KTP itu dia terdaftar sebagai KTP NU, tapi sebetulnya dia karena tidak cocok rasa dia dengan kajian-kajian di NU, ya akhirnya dia pindah ke apa lain. Kan itu yang kekhawatiran sebetulnya kan. Ya. Kalau di Sumut sendiri, Ketua, tantangan kaderisasi NU itu seperti apa menurut Ketua? Banyak pemuda tertarik ke organisasi lain karena dianggap ya lebih kekinian, ya. Bagaimana menurut penjelasan Pak Haji? Memang ini menjadi perhatian khusus kita. Iya. Katakanlah misalnya kader-kader NU atau NU turunan ini tidak tertarik dengan NU-nya. Makanya kalau saya mohon maaf ya kalau salah ya. Maaf, ada beberapa kategori kalau saya lihat kategori di lapangan itu. Ada NU kultural. Ada NU ideologi. Ada NU struktural. Ada NU genetik. Misalnya kan gini. Katakanlah dia NU ideologi. Kalau NU ideologi paham dia soal nilai-nilai ke-NU-an itu. Paham dia yang disebut tasammuk, kemudian tawajun, iktidal, dia paham itu. Sehingga dia dari ideologi pahamnya itu dia kenapa harus kunut misalnya gini. Dia tahu ada dalil-dalilnya itu. Iya, ada ilmunya. Lalu kemudian ada NU kultural. NU kultural ini seperti apa? Dia nggak ngerti itu NU itu apa, tapi mulai dari nenek moyangnya pelaksanaan ibadahnya, katakanlah misalnya ritualnya ada maulidan, ada takjiah, ada wiritan. Itu kenapa ditanya dia kenapa? Mulai dari nenek moyang saya begitu. Jadi kultur dia. Ada orang struktural. Dia nggak ngerti soal NU, tapi pengurus dia. Ada orangnya genetik ya, NU genetik. NU genetik gimana? Ayahnya NU. Sehingga dia menuntut hak yang sama. Ketika sudah saatnya dia walaupun tidak paham betul dengan NU itu mau jadi petinggi NU untuk mengendalikan NU. Jadi bagaimana mengatasi ini? Tentu memang harus kembali ke dasar. Apa itu? Kembali ke dasar itu pesantren harus dihidupkan. Anak-anak ini harus diajari sejak dini. Pertanyaannya, tokoh NU apakah semuanya memberikan pemahaman terhadap anak-anak tentang zaman? Enggak, Bapak harus diajari sejak dini. Maksudnya yang diajari sejak dini tentang apa? Kan diajari tentang ini soal pendidikan. Misalnya kan gini. Ini intinya. Kan yang beragama itu kan ada Quran pedoman kita. Ada hadis. Memahami Quran ini ada alatnya, ada caranya. Misalnya kalau masak di dapur itu, kalau namanya untuk ngambil air kan centong gitu. Kalau ngambil makan itu pakai sendok gitu. Itu disesuaikan. Ayat-ayat Al-Quran itu pun harus ada alatnya. Alatnya apa? Kita paham dulu Quran itu. Pahamnya bagaimana? Kita harus tahu nau, sorob, mantik, balagoh. Sehingga kita tidak sembarang kita baca teksnya, kita terjemahkan. Al-Quran itu mau kita tafsirkan, tahu dulu kita. Tahu dulu kita apa sebab diturunkan itu. Ada asbab nuzulnya. Kemudian dari konsonan-konsonannya, mufradatnya itu, tahu kita artinya. Apakah itu jenis fi'il amar, fi'il madi. Jadi jenis-jenisnya itu ada juga. Misalnya, kaidahnya ada misalnya ketika kita temukan di dalam ayat itu ada fi'il amarnya, tanpa kita terjemahkan pun tahu ayat ini jenisnya ini perintah wajib. Jadi intinya NU harus melakukan harus mempersiapkan diri. Kita mau cerita mohon maaf mau cerita kita soal kita tokoh NU sementara kita tidak paham dengan nahu dan sorob itu menerjemahkan itu. Kalau seseorang pintar tanpa didasari dengan dasar-dasar ilmu, dia nanti akan cenderungannya menggunakan akal dan pikiran sendiri tanpa mempedomani tujuan dan sebab-sebab ayat itu diturunkan. Kedua,
sekarang banyak PWNU atau PWNU diisi oleh orang-orang yang bertahun-tahun, ya kan, tidak ada regenerasi. Apakah perlu ada penetapan term limit atau waktu, batas waktu atau penyegaran kepengurusan di Muktamar ini kira-kira tanggal di Jombang nanti? Nah, ini kita apa dulu? Jangan kita generalisir semua. Kalau apa namanya? Didirikan NU ini ya, dikasih periodisasi. Nah, kenapa? Supaya ada masa untuk mengevaluasi. Masa mengevaluasi. Ya. Jadi kalau kira-kira gagal, karena kita kan muktamar nanti akan kita bahas apa yang harus dilakukan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Setelah 5 tahun kita hitung, yang kita targetkan tercapai enggak? Ketika ini tidak tercapai, maka mestinya ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Kalau tercapai? Kalau tercapai, tentu memang ada pertimbangan lain. Kalau memang dia sukses, kita kasih beban baru sesuai dengan kebutuhan baru. Jadi kita berpendapat tidak perlu ada semacam time limit tadi, semacam batas waktu bagi seseorang untuk menjadi pengurus. Enggak. Kalau itu kan sebenarnya kalau pengurus itu bukan menjadi sesuatu hal yang sakral, tapi keterwakilan. Makanya kalau di NU itu kan tidak single factor, bukan single factor itu. Kolektif kolegial. Makanya tersusun dia ada mutasar. Fungsi-fungsinya nih. Kemudian ada rois. Kemudian ada tanfizia. Kemudian ada barang-barang. Sudah sangat kolektif dia. Lalu di sini tidak perlu ada mendominasi. Seorang ketua umum tidak boleh mendominasi. Jadi faktornya kadang-kadang karena legalitas formalnya itu oleh pemerintah untuk menyambung komunikasi itu, dia pasti tersambungnya dengan simbol-simbol atau yang memiliki legalitas formal itu mandataris dari muktamar itu, ketua umum. Tapi sesungguhnya ketua umum ini akan terlemahkan kekuasaannya itu kalau sudah diterbitkan SK, ada di situ kepengurusan. Tidak ada keputusan personal di situ, harus ada keputusan kolektif. Jadi itu kalau soal pembatasan itu tidak menjadi jaminan. Dan kita juga butuh jika seseorang tokoh itu walaupun sudah sepuh, tapi dia masih punya pemikiran, punya leader yang bagus, itu harus dipertahankan. Walaupun dia muda, generasi muda, cerdas, tapi tidak memahami soal ke-NU-annya. Nanti bisa dia akan bawa sesuai dengan selera dia. Maka itu perlu memahami antara tradisi lama, ideologi lama dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana soal ini gitu, soal isu dualisme kepemimpinan dan politik praktis yang sering jadi jalan, ya kan? Sejauh mana NU harus menjaga jarak dengan kekuasaan agar wibawa ulama tetap terjaga, menurut ketua? Soal pemerintahan begitu? Ya. Nah, sebenarnya posisi jarak antara NU dengan kekuasaan pemerintah kan? Itu sebenarnya bukan jarak. Pemerintah ini kan perwakilan dari rakyat. Kita ini NU ini kan bagian dari rakyat. Jadi tugasnya apa? Jika itu benar yang dilakukan oleh pemerintah, wajib didukung dan dihukum. Tapi ketika ada yang melenceng, NU kan hadir sebagai penasehat. Tidak mesti harus NU harus memposisikan antara mendukung program pemerintah sebagai aset negara, tapi tidak boleh juga menjadi pasif di dalam menjadi sosial kontrolnya negara. Maka itu NU harus paham itu di semua tingkatan. Misalnya ketua NU Sumatera Utara harus bagian dari mensukseskan seluruh program pemerintah Sumatera Utara, tapi juga tidak boleh menjadi membebek di situ. Itu saya. Bagaimana mengaturnya? Itu memang harus di situ dibutuhkanlah seorang leader yang paham soal nilai-nilai filosofinya Nahdlatul Ulama. Itu dibutuhkan itu. Makanya mestinya. Ya pada akhirnya kan orang mungkin menganggap begini, karena selama ini NU misalnya dianggap NU membebek, akhirnya fungsi kontrolnya sebagai organisasi masyarakat terhadap pemerintah
menjadi hilang mungkin, atau malah menjadi mengikuti semua program-program yang nggak benar. Bukan begitu. Gimana? Di NU ini juga harus kita pahami. Ya. Diam NU itu protes juga. Karena NU itu di dalam berjamaah, berbangsa, bernegara ada dua cara. Ya. Ketika nanti imamnya sudah salah, dia akan ingatkan. Dengan kalau etika sholat itu ketika salah bacaan dia akan ajari dengan tegur dengan bacaan subhanallah. Tapi ketika ini imam juga tidak mendengar, dia nggak akan ribut. Setidaknya tanggung jawab dia terhadap berjamaah itu sudah selesai dan pahala berjamaah tetap dia dapatkan, tapi dia tempuh jalan muparokah. Nah, jadi mungkin Bapak juga mungkin salah, Pak. Diamnya NU itu bukan berarti membebek, Pak. Dia dalam bentuk protesnya itu ado'aful iman. Jadi kita di NU itu, Pak, dia jari, dia begini. Man ro'a minkum munkar, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastatik fa bilisan, wa illam yastatik fa biqalbi. Apabila kita seorang NU, ketua NU melihat kemungkaran, harus dicegah dengan kekuatan, biyadihi, dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau bahasa universalnya, kalau kita melihat kemungkaran, tampar, gitu kira-kira. Pak Ilham Yastik, tidak berkemampuan. Tidak berkemampuan di situ maksudnya tidak kapasitas kita. Misalnya ada pencuri, tampar. Bukan itu kapasitas kita. Atau ada orang melakukan kemungkaran. Kapasitas kita enggak? Enggak. Lalu kemudian apa? Dengan lisan kita nasihati, itu kau punya kerjaan salah. Enggak juga itu. Bukan berarti membiarkan kemaksiatan. Kita harus membenci pekerjaan itu, bagian dari ikhtiar dari Nahdlatul Ulama. Jadi itu ya kadang-kadang orang tidak paham ya. Atau memang enggak paham, memang ada juga benarnya yang kedua bilang gitu kan. Gitu. Tahun 2020 ini kan menjadi tahun politik untuk mulai memanas menuju 2009. Ya. Ya. Bagaimana sikap NU untuk ketuanya agar tidak kembali jadi mesin politik, tapi tetap punya pengaruh kebijakan dalam pemerintahan ke depan? Begini dulu. Dari tahun ke tahun NU tidak pernah menjadi mesin politik ditunggangi oleh siapapun. Masa enggak pernah. Mungkin. Makanya di sini kan kita harus mengaji. Mengaji itu logikanya apanya gini. Kalau saya dulu di pondok itu gini ya. Setiap kelereng itu pasti bulat, tapi tidak semua yang bulat itu kelereng. Jadi kita di pesantren itu masih kecil-kecil sudah diajari menukil, memahami setiap yang bulat itu, setiap kelereng, atau lebih pasaran dia, setiap bola bulat, tapi tidak semuanya yang bulat itu bola. Jadi ketika ada perhelatan politik, kerap kali ada orang yang terseret personnya, tapi karena dia tidak bisa dihilangkan dari ke-NU-nya, terjas dia. NU sudah terseret. Makanya disinilah dibutuhkan nanti leader-leader itu yang bisa kita pisahkan antara sikap pribadinya dengan sikap organisasi. Makanya di NU itu ada batasan. Ada batasan itu, kalau yang sudah menjabat sebagai jabatan politis, silakan mundur. Misalnya dari kepengurusan. Contoh ya, kalau kita di Sumatera Utara, dulu Asari Tambunan itu ketua NU, dia ketua NU Sumatera Utara. Tapi ketika terpilih jadi bupati, maka dia harus mengundurkan diri. Dan itu jelas ya, Asari Tambunan mengundurkan diri. Ini adalah salah satu rambu-rambu yang dibuat supaya NU tidak terseret pada politik praktis. Betul. Lain kalau cerita soal bagaimana fakta-fakta nanti dulu lah. Kalau secara konsepnya seperti itu. Jadi menghadapi 2029 kaitannya dengan muktamar, pikir NU tidak berpikir ke sana. NU di dalam muktamar hanya mempersiapkan kesiapan NU di dalam menghadapi tantangan bangsa, tantangan dunia, itu dipersiapkan. Dan NU selalu menghadapi
Pilpres 2000. Kalau Pilpres itu apa namanya? Artinya menyikapi Pilpres 29, nggak perlu. Pilpres 29 itu nanti ada makom-makom tertentu yang akan di mana posisi NU itu nanti akan ada apa ya? Makanya NU tidak berpolitik praktis, tapi juga NU tidak melepaskan diri dari soal apa namanya? Pengelolaan bangsa. Makanya NU itu salah satunya apa namanya? Dasar-dasar pemikiran NU dulu mendirikan partai politik itu supaya NU tidak berpolitik, dia dirikan PKB. Ya, yang mau ikut ngurusi politik ya udah dari PKB. Jadi aspirasi NU itu mestinya sudah disalurkan lewat PKB. Tidak personnya PKB lalu menjadi eksekutor politik itu. Itu yang mestinya. Kenapa? Dulu para apa namanya ketika reformasi muncul, maka oleh para tokoh-tokoh termasuk Gus Dur itu mengumpul para ulama bagaimana bagaimana sikap NU untuk menghadapi reformasi ini. Kita kan nggak mungkin dulu kan itu NU tidak berpolitik praktis, ada di mana-mana tidak di mana-mana. Itu sikap yang apa namanya yang kurang gentleman. NU dengan tegas mendirikan partai politik Nahdlatul Partai Kebangkitan Bangsa supaya yang doyan politik di situ dan seluruh aspirasi politik NU itu disalurkan di situ. Tidak apa namanya dengan misalnya ketua NU misalnya langsung mau jadi kepala daerah gitu. Nah, itu yang mesti harus harus dinormalisasi kembali. Kita mungkin ini jadi catatan juga nanti buat bagi di muktamar ya, soal radikalisme, intoleransi dan bahasa kebencian di medsos itu kan sekarang makin masif tuh. Strategi NU untuk merawat Islam aswaja di ruang digital itu seperti apa kira-kira ketua? Kalau di ini kan makanya kan semua semua harus melek. Dari awal itu anak-anak itu sudah kita pahamkan sikap-sikap, prinsip-prinsip supaya dia tidak alergi dengan persoalan-persoalan baru. Jadi munculnya terjadi kesalahpahaman itu menjadi sumber pertengkaran yang sama-sama benar. Saya tertarik dengan apa yang pernah saya dengar itu Ustadz Somad menceritakan kesalahpahaman. Ini Ustadz Somad ya. Izin dulu kita pinjam dulu apa ini ya. Ustadz Somad bilang gini, dia pernah bertengkar dengan anaknya. Dengan seorang bapak bertengkar dengan anak. Si anak ini bilang ke ibu itu, dia bilang, "Ini nenek," katanya. "Bukan, itu mama," kata si bapak. "Nenek," katanya. Anak ini tidak terima kalau si bapaknya itu ke omaknya itu dia bilang, "Ini mama." Si anak bertengkar terus dan dia tidak terima dan bahkan dia marah-marah. "Ayah salah. Ayah keliru, ayah sesat. Masa nenek dibilangnya mama," katanya. Jadi di dalam memahami agama itu juga seperti itu. Bagaimana supaya tidak terjadi perdebatan? Harus ada satu persepsi dulu. Makanya orang-orang NU dididik dulu untuk terbiasa berbeda. Dididik dulu. Makanya itu kalau di di dalam berpikirnya NU, perbedaan itu rahmat. Sehingga kita tidak ngotot dengan memaksakan pendapat kita ke orang lain. Makanya itu Gus Dur yang paling tajam dalam menerapkan itu. Ketika orang berpendapat jangan larang. Terserah salah atau tidak dia punya apa itu, tapi jangan larang. Itu hak asasinya berpendapat. Sampai di situ tingkat kita menerima orang. Cuma jangan sampai pendapat yang salah itu mengganggu daripada orang lain gitu. Soal isu ekonomi umat, Banser, Patayat, Muslimat itu kan sudah jalan. Tapi kenapa koperasi NU dan ekonomi pesantren belum sebesar Muhammadiyah? Kira-kira apa yang salah dan harus dibenahi oleh ketua? Begini, kalau ini pendapat pribadi ya. Di NU itu kan gini, di NU itu ada namanya Lembaga Perekonomian, LPNU.
Kenapa tidak jalan? Karena mereka tidak menggunakan fungsi sebagai ketua lembaga, pengurus lembaga. Jadi sebagai apa? Ya, dia hanya di atas kertas. Mestinya di NU itu paling lengkap di seluruh sendi kehidupan dia ada punya. Sayangnya tidak dioperasionalkan. Tidak dioperasionalkan. Misalnya gini, NU ini sudah menjadikan kepengurusan NU itu seperti miniatur dari sebuah negara. Ya. Miniatur dari sebuah negara. Dia punya, kalau tentara misalnya, ya ada dia Banser, ada apa. Kalau misalnya Menteri Perekonomian misalnya, itu lembaga perekonomian itu ada. Itu sebenarnya lembaga-lembaga itu cerminan dari kalau dalam sebuah negara itu kementerian. Ya. Jadi itu tidak fungsi. Makanya kenapa tidak terjadi koperasi segala macam. Leader yang tidak bisa memimpin sebesar NU itu. Kemudian mungkin barangkali dari segi SDM-nya itu. Tapi kan itu kan sudah strukturnya paling lengkap. NU itu kan sudah sekian lama, tapi masa tidak ada evaluasi terhadap itu sangat menarik. Ya. Saya pernah bincang-bincang dengan namanya Yusuf Kuduri. Beliau ini barangkali salah satu calon yang bakal maju di muktamar ini. Ya. Konsepnya sederhana aja, beliau bilang. Itu namanya NU punya umat katanya. Ya. Di atas 80 juta ya. Dan kalau kita hitung setiap tahun itu beli sarung. Kalau saja ada perekonomian NU, usaha NU, percetakan sarung, dia berarti kalau 50 juta sarung setiap tahun bisa dia tiap lebaran. Ya. Itu kan dari situ udah berapa miliar bisa dihasilkan oleh NU. Jadi perlu ke depan juga itu. Saya sepakat itu dengan apa? Makanya saya tertarik dengan Gus Yusuf itu. Ya. Dia itu soal membangun ekonomi itu dari sektor itu. Iya. Berekonomi umat. Jadi itu dari sektor apa namanya? Sektor masih sarung kan? Ya. Belum lagi peci. Belum lagi tekstil. Serban. Iya. Banyak yang menjadi. Jadi kan ekonomi ini makin banyak orang makin mudah untuk pengembangan ekonomi. Tapi kenapa? Yang jutaan itu. Jadi butuhkan seorang leader yang tidak hanya berdoa, mengaji, tapi juga yang mampu menggerakkan seluruh sendi-sendi digerakkan dengan personil-personil yang ada. Nah, di situ dia. Jangan kita NU ini nanti digiring hanya dalam bentuk politik saja, suksesi seperti yang apa itu. Berarti itu yang tidak digerakkan. Itu yang belum digerakkan dan menurut saya. Dan dari pengawasan pengurus saya ketua. Kalau menurut saya itu terlalu single majority, single factor. Itu yang memang harus sedikit dikecilkan supaya kolektif kolegial itu menjadi apa? Supaya rapat-rapat itu menjadi sebuah keputusan. Atau jangan-jangan salah pilih figur yang duduk di lembaga ekonomi itu jangan-jangan. Di situ yang makanya harusnya diketatkan. Pelaku usaha, Iya, pelaku usaha itu yang memang supaya itu tergerakkan. Tapi mungkin disuruh pengurus pesantren kan. Iya. Agak berat, jadi susah. Iya, jadi kalau menggerakkan ini itu memang sebenarnya kita tidak. Kalau saya melihat itu, tidak ada yang mengkhawatirkan soal masa depan NU. Tergantung pengurusnya ini bagaimana memanage potensi besar ini. Nggak usah dulu kita dengan cerita soal ada usaha, ada pabrik, ada lain-lain itu. Nggak usah dulu. Cerita SD manusianya saja dulu. Manusianya saya. Kalau misalnya manusianya 80 juta. Kalau satu orang berimpak 50.000 berimpak saja. Udah berapa miliar itu. Jadi potensi besar ini yang tidak terkelola dengan baik. Maka salah satunya fungsi muktamar nanti bagaimana di muktamar itu lebih menajamkan soal-soal pemberdayaan kader, bagaimana dengan ekonomi. Kalau politik itu sebahagian kecil itu sebenarnya. Tapi jangan menjadi menjadi fokus yang dihadapi apa. Kendati mungkin karena jumlah warganya banyak menjadi menggiurkan.
menggiurkan. Ya. Karena menjadi menjadi konsumsi publik. Saya kira dengan membangun usaha industri pakaian, sarung apa, saya kira nggak sulit ya. Ya mestinya ke situ. Konsistensi ya, kejujuran apa mungkin yang perlu kan? Mesti ke situ apa ya? Cuman sampai hari ini itu yang masih gagal saya lihat itu. Ya. Sama halnya sektor pendidikan. Pesantren itu jumlahnya paling banyak. Tapi mutu dan linknya ke industri kerja itu masih tertinggal dari lembaga-lembaga lain, pendidikan lain. Ya kan? Kira-kira menurut ketuanya agenda NU di bidang pendidikan di 5 tahun ke depan apa? Kalau saya rasa begini. Ya. Kalau saya berpikirnya, karena saya juga politisi, mestinya bobot besar NU ini harus digunakan dalam bentuk bargaining. Dengan keadaan pondok pesantren itu, pondok pesantren yang membutuhkan banyak hal, seorang ketua leadernya NU itu supaya membargain ini kepada pemerintah supaya pemerintah hadir di dalam percepatan pendidikan ini. Misalnya kalau kita lihat dulu, seberapa besar anggaran yang anggaran pendidikan kita termasuk pendidikan yang paling besar. Pesantren itu ada di apa? Ada di kolom mana dia? Anggaran pondok pesantren di kolom mana? Apakah dia di pendidikan kah? Atau di Kementerian Agama kah? Nah, jadi ini yang sebenarnya kalau tidak adil itu. Bahwa sebenarnya kalau menurut aku pemerintah pun belum seutuhnya untuk ikut mendukung. Itu aja perbandingannya. Bapak DKP ke SMA negeri itu mulai dari kepala sekolah, bangku semua sampai kepada penyapunya itu dibiayai oleh negara. Tapi kelihatan pesantren, dia berharap dengan ada proposal permintaan atau bahkan dia hanya mendapat itu yang bersifat bantuan sosial. Ini adil nggak kita ini? Jadi di sini sebenarnya. Tapi kan gini, Ketua. Sama juga hal yang dihadapi, sikap pemerintah itu juga dirasakan oleh lembaga-lembaga dari organisasi Islam lain. Itu maksudnya kan? Ya sama lah itu. Tapi masalahnya kemudian ketika NU justru tertinggal dia di kemajuan pendidikannya, linknya ke dunia kerja, industri kerja dan sebagainya. Karena tertinggal dibanding pendidikan di organisasi lain. Maka sebenarnya bukan tertinggal. Apa? Ini persoalan jumlah. Karena dia misalnya kalau NU bisa menghasilkan kader di birokrasi itu 50, itu persentasinya katakanlah 1%. Ada orang dengan jumlah 5 aja dia sudah mencapai 10%. NU dapat 50 orang, itu persentasinya 0, sekian persen. Maka NU kebersihan NU dalam pendidikan 50 itu masih dianggap 0 sekian. Tapi ada orang NU dapat 10, 50, dia dapat 5, dia kalau dari persentasinya itu udah 10%. Di situ logikanya. Berarti NU nggak kalah? Bukan kalah. Dari segi jumlah itu, kalau misalnya gini Ketua punya anak 10. Ya kan? Punya anak 10. Sudah berhasil 5 orang. Itu masih separuh. Tapi ada orang punya anak 3. Berhasil 3-tiganya. Itu lebih besar, dia 100%. Kita masih 50%. Padahal kita jumlah 5. Gitu. Jadi logika inilah yang dimainkan selalu digoreng-goreng di publik. Kita masuk ke isu soal daerah dulu kita. Sebagai tokoh NU Sumut, ya, Pak Ance saya kira punya catatan. Kira-kira menurut Pak Ance 3 persoalan paling krusial NU di Sumut yang harus dibawa ke arena Muktamar Dua ini apa? Ya sebenarnya kalau pertanyaan itu mestinya itu sebenarnya menjadi ranahnya pengurus. Pengurus mestinya. Tapi sebagai tokoh. Enggak, saya jelaskan dulu supaya tidak salah. Karena pewadahannya, NU Sumut mestinya sudah melakukan rapat itu menampung itu atau muspim atau segala macam sehingga terinventarisirlah
terakomodirlah semua, sehingga nanti dirangkullah persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara. Itulah yang menjadi bagian dari yang akan digolkan. Tadi kita bahas di atas itu, ya kan? Udah kita anggap bahwa mestinya, ya kan? Tapi hari ini kan tidak, sampai sekarang belum, ya kan? Belum diundang ketua. Atau yang lain juga mau saya sebagai tokoh, saya kira kita punya catatan. Ya kalau buat saya gini, kalau saya ya, pertama kita mau bergerak itu, kalau untuk itu, pertama pembenahan infrastruktur. Pembenahan infrastruktur ini supaya dalam tata kelola organisasi itu ya terbenahi. Itu dulu. Ini kan saya melihat pengalaman-pengalaman 5 tahun terakhir ini. Ini kalau saya melihat, ini masih saya lihat dan faktanya juga mungkin lapangan. Bisa pula Memuktamar ada sekarang ini, Memuktamar terancam tidak ikut menjadi peserta. Ada Nias Barat. Kenapa? Karena SK-nya sudah expired. Masa berlakunya sudah selesai. Ini salah siapa? Periodenya atau apa ya? Periodenya. Berarti nggak dibuat musyawarah cabang. Nggak bisa di musyawarah cabang. Ini kan persoalan yang sangat sepele. Sangat sepele sekali. Korban itu berapa jiwa? Berapa ratus orang yang korban aspirasinya tidak terbawa. Itulah perlu pembenahan sistem tata kelola organisasi yang berstandar administrasi, tidak berstandar senang atau tidak senang. Itu salah satu problem yang menjadi harus tanggung jawab ke depan. Itu yang belum, itu kan sangat sepele sekali. Iya. Lalu kemudian gini, mestinya sudah ada komitmen itu perimbangan. Maksudnya perimbangan apa itu? Perimbangan antara pusat dan daerah. Suara maksudnya? Bukan. Apa? Soal pengelolaan. Oh. Ya kita nggak transparansinya itu. Kita harus juga. Saya tidak membilang organisasi di seberang sana mereka punya pengelolaan keuangan yang transparan itu sehingga semua orang bisa kontrol. Karena saya sebagai warga NU mestinya kan aku bisa mengupdate loh. Bisa melihat seberapa aset NU itu. Aku bisa lihat di website itu asetnya sekian triliun misalnya gitu. Mestinya karena tidak ada gap antara PB dengan rakyat kan di dunia sekarang ini. Tapi kita sulit mendapatkan itu. Dan jadi ke depan itu harus ada pemimpin yang bisa transparan dan pengelolanya bisa dilihat setiap saat. Di masjid aja, masjid setiap Jumat kita ada pengumuman kok. Ada pengumuman jumlah impak kita hari ini. Itu kan cerminan yang transparan. Ada pengumuman hari ini impak kita Jumat semalam 5.500.000 beli semen mau perbaiki kamar mandi. Itu kan bagian dari memuaskan orang walaupun 2.000 impaknya itu 5.000 tapi itu terjawab bahwa apa yang dikasihnya itu terjawab. Jadi dalam mengelola organisasi besar juga harus seperti itu. Yang dipimpin itu banyak. Paling sulit untuk mentransparansinya. Khawatir terbuka semua juga. Enggak, kita tidak ke situ arahnya, cuman keinginan kita. Saya sebagai warga menginginkan. Saya tadi mendapat kabar gitu, di masjid saja dibuat pengumuman pendapatan impak itu gimana? Dia itu kok enggak gitu. Gitu lah. Ya siap. Ini kita soal apa tuh ya? Jujur Panji, di internet NU sendiri sekarang yang paling bahaya musuh dari luar NU atau virus dari dalam NU sendiri? Virusnya apa kira-kira? Nah sebenarnya kalau saya melihat kan di NU sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Nggak ada masalah. Cuman media sosial ini kan sangat menjadi nutrisi dari media sosial itu adalah semacam penggeringan, di framing dan lain sebagainya dijadikan akhirnya. Tapi kan publik nggak bisa apa juga. Akhirnya publik menjadikan itu bagian dari seakan-akan itu fakta-fakta di lapangan gitu. Ya kan publik tetap juga melihat bahwa musuh dari luar NU ada musuh luar NU dan virus-virus di NU sendiri. Itu dilihat orang, dilihat publik itu. Jadi pandangan publik ini sebenarnya kalau menurut aku itu masih dalam bentuk asumsi bukan fakta-fakta. Jadi NU itu
keterjagaannya, keterawatannya itu cukup pikir safety bodinya itu masih sangat kuat. Ya. Hampir kalau saya melihat dari dalam, tidak ada yang menjadi ancaman serius buat NU. Iya. Ketua, gini, banyak yang bilang NU sekarang terlalu dekat dengan penguasa. Ya. Kalau besok PBNU diajak koalisi pemerintah tapi harus diam soal kebijakan yang jolim, kira-kira NU pilih mana? Kursi atau suara? Jadi begini, jangan kita tempatkan NU itu bagian dari alat permainan, tapi NU itu adalah bagian dari social control. Jadi asumsi-asumsi itu kan dijadikan orang asumsi itu. Tapi tetap saja faktanya Ketua, misalnya gini, kalau pilpres misalnya, tetap saja NU menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu nggak bisa dibantah Ketua. Jadi gini, melihat sikap NU itu, misalnya Muhammadiyah juga. Jadi melihat sikap politik NU itu, NU jelas dia tidak berpolitik praktis. Yang itu tertulisnya. Yang mau berpolitik itu silakan di PKB, kan gitu. Ya. Tapi ketika ada orang mau jadi calon presiden, soal ke NU, ada orang mau jadi bupati, soal ke NU, atau bahkan menyeret kader NU, itu sebenarnya bukan negatif. Sangat positif. Kenapa positifnya? Itu misalnya gini. Ketika ada orang berangkat dari NU, artinya bahwa kader NU itu sangat militan dan ikut dengan pimpinannya. Misalnya katakanlah dulu Ma'ruf Amin, dia jadi calon wakil presiden. Lalu NU mayoritas itu ada di situ. Dia tidak melihat dari segi pandangan politiknya, hanya pandangan kehormatan kepada kiai. Maka kalau saya presentasikan, ketika ada kader NU yang ditarik menjadi kontestan, itu 50% elitnya berbeda, tapi 85% itu warganya ikut. Misalnya gini, dari elit NU-nya, dia akan bisa pecah. Contohnya gini, ketika nanti ada ikut di kandidat A, kandidat B, kandidat C, itu di elitnya. Tapi kalau di tingkat jamaahnya, dia akan ikut dengan itu. Dia akan ikut dengan itu. Jadi, hal yang seperti ini sangat menarik buat para kandidat-kandidat. Karena patuhnya warga NU, kentalnya kepatuhan terhadap pimpinan NU itu menjadi daya tarik tersendiri. Karena NU ini kan itu dia menjadi apa ya kan? Yang membuat NU itu selalu menjadi. Iya. Kalau sudah imamnya NU ya semua ikut dia. Makanya gini Ketua, coba kita cross check itu. Ketika kita klasifikasi dulu, katakanlah elitnya 30 orang, warganya 70 orang. Begitu ada nanti ditarik salah satu menjadi kontestan, diikutsertakan, yang 30 orang elitnya itu bisa bagi 3. 10 ke kiri, 10 ke kanan, 10 ke atas. Tapi elit rakyatnya ini, dia akan ikut dengan itu. 85% ikut. Tapi saya belum dapat jawaban yang konkret ini. Ini kalau besok PBNU diajak koalisi pemerintah tapi harus diam soal kebijakan yang jolim, menurut Pak Anci ini, Ketua Aceh, NU pilih mana? Kursi atau suara? Nggak, kalau menurut saya gini, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi negosiasi soal kebijakan yang jalim dan pemerintah yang jalim. Itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada misalnya itu dipersepsikan, itu bagian dari gorengan-gorengan publik. Atau saya mau tanya dulu. Kasih dulu contoh sama saya dulu soal adanya terseretnya NU dalam satu kebijakan yang dianggap apa? Mungkin ini mungkin apa ya jawabannya? Isu LGBT, Islam liberal dan Habib palsu. Saya kira 3 hal ini ditanya 3 hal ini kalau ditanya di Muktamar 2008 menurut Pak Aceh,
sikap resmi NU itu harus setegak apa? Soal apa? Ini yang tiga, isu LGBT, Islam liberal, dan Habib palsu. Jadi begini, Gimana? kita jangan masuk di hilir. Kita mulai dari hulu. Hulunya gimana? Belajar masuk di NU itu, Ya. ada namanya di NU itu dasar-dasarnya itu, ada namanya Ya. itu hablum minallah, Alhamdulillah. hablum minannas, hubungan dengan alam. Ya. Hablum minannas ini harus detail kita runut dari atas. Hubungan dengan apa namanya? Dengan antara hablum minannasnya itu ada namanya ukhuwah Islamiyah, Ya. ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Sesama Islam. Sama Islam. Ada apa ya? Ada normanya. Ya. Kemudian sesama warga negara ada normanya. Kita kalau dengan ukhuwah Islamiyah diikat dengan norma-norma aturan yang ada dalam Islam. Itu kita pedomani itu. Petunjuknya itu. Kemudian berbangsa bernegara, ukhuwah watoniyah. Ada petunjuknya. Ya. Dibuat oleh negara Undang-Undang Dasar 45 Ya. dan Pancasila. Jelas itu. Rampu-rampunya di situ. Ya. Lalu kita soal hubungan sama manusia. Ya. Hubungan sama manusia nanti diikat oleh kalau dunia itu membuat satu lembaga dunia itu namanya lembaga hak asasi. Hak asasi itu diatur soal kebebasan orang untuk menentukan sikap, perilaku sepanjang tidak menyalahi undang-undang, baik dia undang-undang internasional maupun aturan-aturan undang-undang sebuah negara. NU hadir, dia mulai dari atas, makanya kita akan berbeda penyebutan dan pandangan. Soal misalnya ada orang soal pandangan orang berpendapat, ideologinya bisa berbeda. Maka ketika NU melihat itu dia mulai dari atas ya, sehingga dia tidak pernah salah memandang itu, menghargai orang berpendapat, menghargai orang karena dia dilindungi undang-undang. Bisa saya katakan begini, dari jawaban ketua ini artinya sikap tegas NU terhadap di muktamar nanti menyikapi tentang LGBT ya bolehkan gitu, bisa dari jawaban ketua. Iya, kalau kalau itu bagian dari pelanggaran, tapi NU ya itu maksud saya tadi, NU memandang bagaimana sikap NU sekarang? NU soal itu itu urusan yang tidak terlalu besar buat dia urusan itu. Nah itu. Kecil kali soal LGBT diangkat dari sebuah muktamar, ada isu besar lagi. Itu melemahkan NU sebagai organisasi besar. Tapi ini menjadi persoalan dunia juga, bukan hanya di lokal ini. Makanya kan ada makomnya. Nanti NU akan membuat satu kajian. Namanya Batsul Masail, dikaji soal itu. Maka NU akan memfatwakan itu. Makanya kan NU ini dia pokok-pokoknya muktamar itu akarnya. Nanti setelah itu ada kongres ulama segala macam, ada pohonnya. Kemudian ada nantinya pada akhirnya nanti buahnya itu yang bisa dikonsumsi halal atau tidak. Jadi di situ dia. Jadi kita melihat NU ini memang harus utuh. Jadi ada misalnya contohnya gini. Akankah ada di NU, tanya saya, akankah ada di NU dibahas soal perselingkuhan? Misalnya gitu ya kan. Terlalu kecil kali muktamar NU membahas soal perselingkuhan. Soal LGBT kecil. Walaupun sudah menjadi persoalan besar. Ya. Tapi kalau untuk persoalan sekecil itu tidak akan menjadi judul. Nanti akan ada dia di rapat-rapat di Batsul Masail, ada rapat-rapat soal itu. Baru nanti hasilnya. Muktamar itu membahas soal pokok-pokok, dasar-dasar. Jadi di situ, jadi kita ber-NU ini orang kadang salah masuk di ujung gitu ya. Masuk di ujung. Di hilir dia sehingga dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Kalau di hilir itu, makanya melihat sikap NU itu nggak semua orang paham. Jadi kenapa saya bilang heavy aja NU ini?
Kenapa heavy? Karena tahu kita. Iya, kalau misalnya ibarat mengemudi, saya tahu Pak Ketua ini adalah sudah memiliki SIM B umum. Ketika di jalan itu, medannya agak rawan itu, saya nggak pernah ragu karena sudah punya lisensi, punya SIM. Tapi orang melihat gila itu, nggak tahu dia bahwa bahaya gitu. Padahal saya tahu, saya tenang aja. Oh iya, kita bahas soal dana NU dan AC ya. Kita kan sering dengar itu dana NU nggak jelas larinya kemana. Tadi udah kita bahas sedikit ya. Sebagai tokoh Sumut ya, NU Sumut, menurut Bapak, menurut Ketua ini, setuju nggak kalau laporan keuangan PBNU atau PBNU harus diaudit publik setiap tahun? Kalau saya sih sebenarnya di audit ini tergantung mekanisme kewenangan. Soal itu nanti kan begini. Pendapat pribadi Pak? Enggak, saya akan tetap berada pada konstitusi. Nanti akan diatur di muktamar soal keuangan. Bagaimana pengelolaannya ada aturannya. Makanya aturan itulah yang akan digodok. Bagaimana soal keuangan? Kita lihat dulu putusan muktamar itu apa. Kalau nanti muktamar memutuskan bahwa audit segala keuangan diaudit oleh akuntan publik, diaudit oleh warga, itu ada apa ya? Kita akan pedomani itu. Ya. Dia di situ gitu. Ini mungkin penting juga toh. Kira-kira kalau ada 2 calon ketua umum PBNU, ya, satu ulama sepuh tapi gaptek, satu lagi muda, melek digital tapi jam terbang minim. Kira-kira sebagai tokoh, sebagai warga NU, Ketua Anti ini pilih yang mana dan kenapa? Gini, ini pertanyaannya kan kalau. Iya, ini memang kalau karena aku benar. Ya kan gitu? Iya. Kalau. Saya mengasumsikan untuk saat sekarang ini fenomena itu nggak akan muncul. Kenapa? Di NU itu masih punya stok pemimpin yang sepuh tapi ngerti digital ada. Ada yang ngerti digital, makanya kan tidak semua. Banyak juga orang-orang warak itu paham betul dengan apa, tapi dia tidak mau mencalonkan diri jadi ketua umum. Kenapa? Banyak orang, dan ada orang yang pintar, tapi dia merasa bahwa keulamaannya, ilmu agamanya tidak kurang, dia tidak mau mengambil ahli itu karena tidak memasuki kriteria. Di NU itu ada kriteria. Sebelum ke person ada kriteria. Ada kriteria yang dibuat oleh NU itu kan. Dan kemudian begini. Sebelum masuk ke kandidat, itu terlebih dahulu nanti dibahas apa yang harus dikerjakan. 5 tahun ke depan apa yang harus dikerjakan. Dan tentu kan nanti semua yang datang akan melihat, oh kalau ini programnya 1, 2, 3, aku mampu melaksanakan itu. Tentu aku mencalon. Kan gitu. Itu berkalau-kalau itu sebenarnya berkalau-kalau itu namanya kita di warung kopi pakai dua. Ketua, ini saya menghimpun beberapa diskusi-diskusi di media sosial. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Saya pengen Ketua bisa merespon ya. Misalnya ini, NU kok cuma rame pas pemilu doang, habis itu hilang. Benar nggak NU cuma jadi ATM politik? Ketua, begini. Makanya kan di dalam Islam itu uduhu fisilmi kappa. Jadi setiap persoalan kappa. Pertanyaan saya dulu. Itu yang punya akun siapa? Kita hanya himpun aja. Ya itu dulu kita tanya. Makanya supaya tahu kita jawabannya. Itu siapa punya? Makanya kan ada kan di media sosial ini kan ada namanya Facebook, ada namanya YouTube, ada namanya itu punya siapa dulu. Kemudian nanti yang punya akun itu siapa punya dulu. Baru kita bisa membahas itu. Misalnya kan gini. Tapi kan ini sebuah pertanyaan. Iyalah, enggak maksudnya supaya utuh dulu kan. Ya. Kalau kita kejar dia siapa, jangan-jangan akun dia cuma makanya angka saja. Akan susah kita mengidentifikasi peluru nyasar. Peluru nyasar. Tapi menurut saya pertanyaannya sangat relevan juga. Ya, dia kan juga pertanyaannya kan dia siapa? Ada nggak di pertanyaan itu dia bilangnya saya ini. Identitasnya ada nggak ya?
Supaya jelas diagnosanya. Memang kan kadang-kadang akunnya cuma nomor aja, angka. Jadi nggak, makanya kan gini, kita juga lihat. Ini menjadi jadi gini. Hangat di jadi gini Ketua, supaya kita memahami. Terutama di TikTok sama X. Jadi makanya itu sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Misalnya kan gini, sumpah seorang dokter itu kan, bayian itu kan untuk menyembuhkan penyakit. Begitu ada seorang dokter nampak pasien di situ yang sudah sekarat, apakah dia akan mengobati? Kan enggak juga kan? Karena ada mekanismenya di situ. Jadi ketika ada akun-akun itu beribu, akun itu yang serangan itu diarahkan ke NU ya. Apalagi sifatnya kalau ada NU, oknum NU yang keseleo itu, dia paling cepat itu. Iya gitu. Ini harus kita respon nih. Boleh. Santri NU kerjanya cuma tahlilan dan yasinan. Kapan NU bikin unicorn atau startup? Dia tahu nggak di apa itu? Tahu nggak dia Tahu nggak dia apa yang dilakukan NU? Ya mungkin. Dia juga nggak tahu. Dia kan hanya klaim-klaim. Jadi gini. Mungkin karena sudah tahu lah dia. Jadi gini, kalau soal itu kan sering terbantahkan. Misalnya gini, kehebatan NU itu. Dia agak jujur juga gitu. Iyalah, nggak sejujurnya gini. Bahwa ini juga perdebatan kita, bahwa sekarang anak-anak muda itu juga sudah berpikir ingin apa, kan sudah kita diskusikan juga tadi. Iya. Kan mereka sudah berpikir untuk, saya kira ini tuntutan untuk mendorong NU supaya betul-betul menyesuaikan diri dengan kondisi. Makanya kan begini. Ya. Kita kembali ke bahasan kita tadi ya. Pertanyaan itu sebenarnya yang harus meresponsif itu adalah pemerintah. Kembali. Persoalannya ada keinginan masyarakat supaya pesantren itu tidak hanya dengan soal urusan tahlilan, soal ini. Kasih dong fasilitasnya. Kasih dong fasilitasnya. Apa emangnya di apa itu buktinya kemarin? Kita buka Liga Santri. Liga Santri. Hasil Liga Santri itu bisa membawa bibit pemain nasional. Artinya berarti olahraga itu belum masuk sepenuhnya di pesantren. Kalau masuk berarti ada potensi di situ. Jadi sarana untuk katakanlah untuk untuk seorang teknokrat. Karena kita tidak buat sarananya sehingga potensi yang di pesantren itu terbenam. Jadi di sinilah yang harus meresponsif itu pemerintah. Oh berarti di sana potensi belum terjamah karena memang fasilitas yang belum memadai. Maka kalau bukti keadilan kita itu harus kita respon. Pertanyaannya itu kalau saya jadi penguasa tentu itu akan saya respon kan gitu. Ini menarik ini. Karena ini pertanyaan yang harus dijawab dulu, respon dulu. Ya. Banyak kan muda NU hijrah ke kajian lain. Itu udah dibahas juga tadi kita, ya kan? Ya, karena NU dianggap kolot. Kira-kira menurut ketua apa yang harus diubah NU dari cara berdakwah biar anak muda nggak ngamuk? Jadi begini. Ya. Itu kan kata dia NU. Jadi NU itu sebenarnya perilaku. NU itu perilaku. Ya. Kalau perilakunya dia katanya makanya kan mendiagnosanya apakah dia NU? Ya. Hanya klaimnya saja. Makanya dia NU yang mana? Kategori mana? NU itu perilaku. Jadi kalau dia bilang dia ada KTA NU, makanya di zaman Gus Dur tidak ada KTA. Kenapa? Kalau kata Gus Dur itu supaya menilai seseorang ke NU-nya tidak dari kartu, menilai dari perilaku. Makanya Gus Dur bilang itu kalau kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agamamu. Orang tidak banyak paham itu. Kalau kau bersikap NU, tunjukkanlah di masyarakat itu perilaku yang diinginkan oleh NU, NU lah. Tapi kalau dia mengatakan NU, perilakunya pun tidak perilaku NU. Tapi ada sekarang pendapat begini gitu, bahwa Indonesia itu kan negara agamis, ya kan? Iya kan? Iya. Tapi negara lain yang misalnya paham komunis atau apa, justru situ lebih jujur, ya kan? Daripada di negara kita ini yang agamis. Di sini yang negara agamis lebih banyak korupsinya, kejahatannya daripada negara sana yang tidak mengenal agama. Itu bertentangan dengan statement ketua itu, gimana itu? Maksudnya gimana? Ya itu tadi, ya kalau misalnya berkelakuan baik dia, itu itu tadi.
Faktanya misalnya kita temukan ada di negara lain, ya kan, yang justru tidak mengenal agama, justru minim korupsi dari korupsi, orang yang jujur, ya kan. Tapi mereka tidak kenal agama. Kita di sini yang tahu agama gitu ya. Jadi kan makanya pertanyaan balik lagi. Berapa persen orang NU yang diberikan kepercayaan untuk mengelola negara ini? Oh banyak lah. Ya, berapa persen? Wapresnya dari wapresnya sampai penentu. Iya, wapres itu DPR-nya. Tapi ada fungsi-fungsi. DPR-nya. DPR-nya berapa lah NU di DPR itu? Berapa di DPR itu? Banyak lah. Oke. Jadi kemudian gini, kan kadang-kadang terkendala dengan sistem kita. Sistem negara kita juga kan? Ya. Sistem negara pembuat undang-undang. DPR. Ya, DPR itu sebenarnya. DPR-nya banyak NU. Berapa persen itu? Artinya gini, kita nggak usah sebutkan NU lah, ya kan? Banyak yang beragama. Iya, banyak yang beragama. Banyak yang beragama, ya kan? Kita kan membandingkan tadi pertanyaan itu orang jujur, tunjukkan kau NU dari perilaku dan sebagainya, ya kan? Ya. Jadi begini, kita ini mengklaim agama, mengklaim NU, mengklaim Muhammadiyah, mengklaim itu sebenarnya klaim. Jadi misalnya kan kita nggak bisa pungkiri kalau hak dia sebagai warga misalnya, dia umat Islam katanya. Tapi kita tanya dulu, keislamannya seperti apa? Akhlaknya akhlak Islam nggak? Jadi kan kita pun beragama kadang-kadang begini. Kalau sholat kita cara Islam, berdagang tidak Islam, cara kapitalis. Jadi di mana kita yang apa Islam itu? Ya. Makanya mestinya kan Islam yang utuh dia. Tidak di saat sholat aja kita Islam, tapi di dalam berdagang tidak Islam lagi. Di dalam berjabatan tidak Islam lagi. Makanya dituntut keislaman yang sejati seperti apa. Kembali lagi, muktamar itu kan cuma pesta. Habis itu keputusannya nggak jalan. Gue pikir jalan lah. Kalau muktamar itu kan sebenarnya bukan pesta. Ya, Muktamar itu adalah satu tugasnya adalah mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah dia amanahkan, kemudian mengevaluasi pandangan umum, kemudian merancang program kerja 5 tahun ke depan, kemudian memilih kepengurusan yang baru. Jadi setelah terpilih, tanggung jawab besarnya kan di pengurus. Makanya kita bilang tidak jalan, kita baca dulu poin-poin amanah muktamar Lampung itu apa saja. Baru kita bisa, program ini nggak jalan, berarti ini gagal gitu. Dia makanya nanti forumnya di muktamar akan ada itu. Yang poin ini tidak terlaksana, yang poin ini tidak terlaksana. Akhirnya karena nanti seorang ketua umum itu akan membacakan laporan pertanggungjawaban. Yang saya katakan ya misalnya soal ekonomi, soal pendidikan, soal yang lain-lain, dia apa? Maka nanti seluruh muktamirin itu membahas itu. Pada akhirnya laporan pertanggungjawaban diterima, gitu. Laporan pertanggungjawaban ditolak, kan gitu. Jadi kita sudah terwakili di situ. Kalau NU bubar besok, ini kan kalau ini. Gimana? Kalau NU bubar besok, Indonesia rugi apa? Apa NU masih relevan? Begini. Urgensinya NU di apa ini apa itu dia pertanyaan di negara ini. Ya. Aku pernah lihat itu, pernah baca itu. Gus Islah menyampaikan di dalam satu ungkapan itu, peneliti Barat katanya, mengatakan kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan Pancasila. Kalau untuk menghancurkan Pancasila, hancurkan NU katanya. Itu Gus Islah ya, aku kutip dari itu. Artinya, kebutuhan kita terhadap NU untuk menjaga kebinekaan. Menjaga kebinekaan. Kebinekaan? Iya, keberagaman. Karena gini, kita tidak bisa pungkiri ada juga teman-teman kita. Bukan hanya NU kalau gitu. Iya, ada teman-teman kita juga yang sudah mendeklarasikan, mendorong supaya negara kita yang khilafah. Kan gitu. Ya. Ada orang yang sudah menganggap bahwa jangankan untuk satu agama, jangankan untuk di luar agama, yang satu agama pun dia terjadi pengkafir-kafiran. Kan terjadi pengkafir-kafiran. Ya.
Hingga kita nggak bisa pungkiri bahwa misi Wahabi itu kan sudah kencang di apa ini? Misi apa namanya? Ada beberapa aliran-aliran yang kita anggap tidak bagus di negara ini, termasuk apa namanya? Ada organisasi-organisasi sampai dilarang itu. Kenapa? Karena pahamnya terlalu radikal, dianggap akan mengganggu soal keutuhan kita, apa namanya, komitmen kita mendirikan negara ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ketika ini terusik, maka Indonesia ini bisa bisa terancam. Maka yang paling konsisten saya bilang ya, dan itu diajari mulai dari kecil untuk menjaga kebinekaan ini, untuk menjaga cinta dengan tanah air. Tapi kan bukan hanya NU. Ya bukan hanya NU, tapi kupikir NU sebagai aset terbesar di negara ini bagian yang harus menjadi perhatian khusus. Ya. Gitu setuju atau tidak NU harus punya partai politik sendiri, bukan PKB? Jadi pertanyaannya pun sudah salah. Kenapa? Atau jangan ada PKB-nya? Karena saya kan nggak gini, pertanyaannya sudah salah. Biar saya jelaskan. Ya. Tahun 1988 terjadi reformasi. Maka muncullah berbagai partai politik. Sebelumnya kan NU pernah jadi partai politik, tapi kembali ke Hito. Itu tidak berpolitik praktis, tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Jadi mengakibatkan ini liga besar NU. Kenapa? Karena menjadi sapi perahan oleh para politisi-politisi yang ingin mengambil keuntungan di NU. Lalu di 99 itu, 98 itu NU secara resmi mendeklarasikan partai politik namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Resmi. Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa dari rahim dan dibidani oleh Nahdlatul Ulama. Berarti PKB itu partai NU gitu ya? PKB itu adalah lahir dari, cuman kenapa korelasinya antara NU dengan apa? Nah itu berarti PKB itu jelas partai. PKB itu dilahirkan oleh NU. Resmi. Dan pada saat PAN ya, PAN itu dilahirkan Muhammadiyah. Ya, kalau PAN beda lah dengan apa namanya? Saya juga historinya PAN itu tidak tahu persis. Tapi kalau PKB, makanya kalau saya saya dulu waktu tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ketua PKB, saya itu yang dilahirkan tokoh-tokoh NU atau NU? NU. Lembaga. NU secara kelembagaan. Ya. Itu resmi. NU secara kelembagaan mendirikan partai politik yang namanya Nahdlatul Ulama. Ya. Namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Oke. Ketua, setuju atau tidak khilafah adalah ancaman nyata di Indonesia saat ini? Ya, setuju bahwa itu ancaman. Setuju. Satu kata untuk menggambarkan NU 2000 dalam Persib Pak Aceh, Ketua Aceh. Gimana? Satu kata yang menurut Pak Aceh, satu kata untuk menggambarkan NU tahun 2000 dalam Persib itu apa kira-kira? Ya konsisten dengan ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya? Konsisten dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa saya harus cerita soal ahli sunnah wal jamaah? Aswaja itu. Di situ ada namanya, di Aswaja itu ada namanya tasamuh. Ya. Toleran. Ya. Di situ namanya ada iktidal. Ya. Tegak lurus ya. Ada namanya tawazun, seimbang dia. Ya. Ada namanya tawasid, moderat. Ya. Jadi kalau ini dikembangkan, tapi jangan hanya di atas kertas saja. Paham apa yang dimaksud dengan iktidal itu. Tegak lurus dia. Jadi untuk menjaga Indonesia ini, jangan sampai ada yang miring ke kiri, miring ke kanan. Lurus dia. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Misalnya dia Islam menggunakan, dia tidak tegak lurus. Ada dia miring ke kiri, nanti menyebabkan bakteri ini bisa karam. Makanya kalau yang namanya khilafah itu lebih cenderung dia miring dia, karena dia sangat radikal dia soal itu. Ada yang ditabrak kan, makanya kita nggak setuju kalau negara kita modern, dan itu akan melanggar konsensus kita di saat kita mau mendirikan negara. Ya. Kalau ketua diberi 1 menit untuk di mimbar bicara, di mimbar muktamar tahun 2006, kira-kira satu kalimat yang terpenting yang ingin ketua sampaikan itu apa untuk warga NU? Kalau kita berkalau-kalau itu sesuatu hal yang tidak mungkin, kita tidak berpikir itu.
Iya, kalau ini kan namanya juga apa? Kan ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada warga itu dan momentumnya di muktamar. Kira-kira itu. Jadi begini, prinsip dasarnya NU itu adalah menjadi rahmatan lil alamin dalam bentuk apapun. Kalau kita sebagai pengurus NU, mampukah kita menjadi rahmatan lil alamin? Ya. Jadi fungsinya itu dijabarkan karena seutuhnya kader NU itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi dalam bentuknya macam-macam kan? Ya. Sekarang untuk anak muda NU, ya untuk anak muda terakhir, yang nonton podcast ini khususnya mungkin ya. Kira-kira yang apa alasan mereka menurut Pak Ance, Ketua Ance, untuk mereka bertahan tetap di NU, tidak lari ke aliran lain, kajian lain. Jadi begini, ya. Ada anak-anak muda yang masih bertahan di NU, gitu. Ya. Apa yang penyebab mereka bertahan? Ya. Kan itu. Ya. Satu dari segi kenapa dia masih bertahan? Dia pasti satu karena orang tuanya, ya. Keluarganya. Ya. Yang kedua, lingkungannya. Yang ketiga yang paling dia betul-betul mungkin saja dia tidak menyukai ormas lain kan gitu. Ya. Ini terbalik Pak. Apa saran ketua kepada anak-anak muda NU supaya dia bisa bertahan tetap di NU, tidak pergi ke lain dengan sekarang kan anak muda NU kan sudah ada yang hijrah ke lain kan? Ya. Apa kira-kira saran ketua kepada Tapi mereka? Saya tidak ada lihat kalau hijrah itu. Nggak ada. Kalau dari NU tidak ada yang hijrah. Nggak ada. Jarang itu. Jarang ya? Jarang ada itu. Kenapa kalau saya bilang jarang? Kalaupun dia tidak punya pengetahuan khusus soal NU itu, dia kenapa dia jarang? Begitu dia NU, didikan kultur orang tuanya itu, dia akan bertahan di situ. Ya. Makanya saya bilang NU itu karena kultur. Makanya NU ini dalam bertransformasi menyerap nilai-nilai perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan, tidak melupakan nilai-nilai kultur dan budaya. Jadi isi itu kehebatan NU itu memadukan antara kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan kultur budaya-budaya. Ya. Misalnya kalau soal katakanlah misalnya sarungan gitu ya, itu kan budaya. Ya. Tapi juga bagian dari ciri kan. Kalau macam saya misalnya ada dalam satu acara besar, saya itu kalau pakai sarung, buat saya itu tidak kampungan, tapi keren gitu. Ya. Itu tertanam. Misalnya kalau nanti satu saat atau gubernur mengundang saya ke acara itu, saya biasa kalau pakai sarung itu bukan dari bagian dari kampungan gitu. Ya. Dan saya juga melihat ketika ada orang undangan, makanya nanti muktamar itu pesta besar itu orang sarungan. Muktamar ya. Iya, orang sarungan. Ya. Nanti kalau ada acara-acara, saya juga kalau ada acara, ada undangan, hajatan segala macam, saya datang pakai sarung. Itu bukan dari apa? Kenapa? Bagi saya itu satu ciri ciri kultur budaya itu. Itu harus saya jaga. Anak-anak saya juga saya suruh kalau Jumatan itu misalnya Jumatan pakai sarung, Bang. Jadi kenapa? Supaya dia mencintai itu. Sarung itu bukan dari ketertinggalan. Karena kuliah bukan. Kalau kalau mungkin saja. Ya. Oke, Ketua. Oke, siap. Saya kira ini kita sudah hampir 1 jam 2 jam ya ngobrol ya panjang. Ya itu tadi saudara, kita obrol kita dengan Ance Selian, tokoh dan warga NU di Sumatera Utara yang sekaligus juga ketua IKPMI Sumatera Utara ya. Cukup panjang tadi ya. Yang jelas kalau saya simak-simak tadi ya, NU tidak lagi hanya bisa memimpin dengan cara menjabat tangan perlu dengan cara baru ya, tidak lagi dengan pola-pola lama. Saya kira muktamar bukan cuma soal memilih pemimpin ya, tapi saya kira ini soal memilih arah, mau jadi apa, mau jadi NU yang besar tapi kosong atau NU besar tapi berdampak ya. Saudara, hanya itu. Bagi Anda yang menonton acara ini ya, silahkan tulis di kolom komentar menurut kamu satu hal apa yang paling mendesak harus diubah NU di Muktamar 2026.
Jangan lupa share, subscribe, like, subscribe, biar kita bisa terus membuat obrolan panjang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.